Belum lama ini, Turki mengajukan gugatan ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag terhadap Benjamin Netanyahu. Ya, itu adalah pengadilan yang sama yang mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin. Turki melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel telah melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di jalur Gaza. İsrail bir terör devletidir. Ya, Anda pasti tentu mengetahui hasilnya. Dan Turki sebagai pelapor, tentu mereka juga mengetahuinya. Turki melakukan hal itu tentu hanya untuk membuat berbagai lembaga internasional yang dibentuk oleh Barat terlihat semakin buruk di mata masyarakat internasional. Dan begitulah kenyataannya. Bahkan sekelas PBB sekalipun, mereka tidak berdaya memberi tekanan nyata kepada Israel. Dan saat ini, ICC, apa yang kita harapkan dari itu? Bahkan sebelum adanya sepatah kata pun dari Presiden ICC, tuntutan Turki tersebut telah dipatahkan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz yang menilai semua tuduhan tersebut tidak masuk akal. Karena menurutnya Israel mematuhi norma internasional dan hak asasi manusia dalam tindakannya. Terlepas dari omong kosong Turki tersebut, semua ini menjadi semakin jelas bahwa tidak akan ada respon gabungan yang benar-benar kuat untuk menghentikan Israel di Gaza. Dan beberapa orang dengan keterpaksaannya akan mulai menerima bahwa Amerika Serikat dan Israel kali ini telah menang lagi. Dan untuk sekali lagi, mereka berhasil membengkokkan Timur Tengah demi kepentingannya. Ya, meski di satu sisi pelemahan hegemoni Barat sudah terjadi, namun di sisi lain, negara ini masih memiliki sumber daya dan kemampuan yang sangat besar. Sehingga bentrokan langsung baik secara militer maupun ekonomi masih sangatlah berbahaya dan bahkan dapat berakibat fatal bagi negara kuat manapun. Salah satu negara yang berhasil menghadapi tekanan semacam itu mungkin adalah Rusia, yang Tiongkok sendiri belum tentu dapat melakukannya, mengingat secara ekonomi mereka masih sangat terikat dengan negara-negara Barat. Sehingga badai sanksi Barat akan memberikan pukulan berat terhadap sosioekonomi negara tersebut. Dan ketika kita berbicara dunia Arab atau negara-negara Timur Tengah, dalam beberapa tahun terakhir, mereka dilanda banyak sekali masalah, mulai dari keuangan hingga pangan. Dan hal itu sangat tidak memungkinkan untuk terlibat perang dengan Israel. Maka dalam keadaan seperti itu, keengganan dunia Arab untuk ikut campur dalam konflik ini cukup dapat dimengerti. Tentu saja, ini seperti yang difikirkan mayoritas pemimpin di kawasan. Masih terlalu dini untuk melakukan konfrontasi radikal, apalagi militer, dengan Israel dan Amerika. Karena konfrontasi semacam itu akan memakan biaya yang terlalu besar. Namun akan sedikit keliru jika kita menganggap eskalasi yang terjadi saat ini sebagai sebuah kemenangan bagi Israel dan negara-negara Barat. Seperti yang kita ketahui, Barat saat ini tengah berada dalam beberapa konflik dan memaksa mereka untuk membagi sumber daya mereka yang sudah sangat terkuras kepada Kiev dan Tel Aviv. Dan hal itu tanpa disadari sebagian banyak orang telah menjadi ancaman lain terhadap stabilitas internal bagi negara-negara mereka, yang mungkin sebentar lagi akan menghantui Israel dengan cara yang paling tidak terduga. Suka tidak suka, seluruh dunia saat ini telah melihat Barat dengan standar gandanya justru memberikan pukulan telak terhadap reputasinya sendiri, yang dengan susah payah telah mereka pertahankan dalam waktu yang cukup lama. Dan kini, topeng mereka terlepas, sehingga hanya memperlihatkan sebuah gelas kosong bersama dengan beberapa orang yang ketakutan kebohongannya akan terbongkar. Kemudian ada satu pertanyaan yang tersisa. Bagaimana dengan warga Gaza? Bagaimana dengan ribuan anak-anak yang meninggal dan ribuan lainnya yang masih bertahan hingga detik ini? Sayangnya tidak ada jawaban yang bagus untuk hal ini. Setiap orang melakukan apa yang dianggap perlu dan sesuai dengan kebutuhan hati nuraninya. Artinya, kita hanya dapat menunggu hegemoni Barat tersandung oleh langkahnya sendiri. Ya, meski itu adalah cara yang paling menyedihkan, namun itulah realitanya.